Halo semua, welcome back to Horroris. Sebelumnya, saya mau ngucapin selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah bagi kalian yang merayakan. Dan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin kalau ada video-video dari saya yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Oke, dan di video kali ini seperti biasa saya akan jalan-jalan malam, dan seperti yang kalian dengar ya, di sini lagi ada seni pertunjukan kuda lumping ya di daerah sini. Tapi untuk akses ke sini sangat-sangat sepi banget guys jalannya guys. Jadi ngevlog, motovlog ya, khususnya di malam-malam, di malam sebelum Ramadan ya, di malam pas Ramadan sama pas setelah Ramadan itu beda banget ya, vibesnya beda. Kalau menurut saya lebih mencekam, lebih horor pas sesudah bulan puasa guys, karena nggak tahu kenapa ya, mungkin karena nggak ada suara-suara orang ngaji ya di musola-musola, di masjid-masjid terdekat gitu, jadi rasanya beda banget ya, jadi rasanya lebih mencekam ya. Tapi tadi masih ada 1-2 orang lewat. Oke, kita langsung aja gas ya. Oke, kita langsung aja gas. Dan jangan lupa klik subscribe ya guys ya, untuk mendukung channel ini supaya saya lebih semangat lagi buat bikin videonya. Dan komen juga, like video ini. Bagi kalian yang mau ngasih kritik dan saran boleh banget. Nah, ini jalannya untuk kesini tuh sepi banget guys, sumpah. Dan ini saya lampu belakang mati, jadi saya pakai lampu sen buat nerangin belakang. Dan ini saya sendirian, jadi cukup sangat mencekam ya. Dan sambil jalan saya mau cerita horor ya. Saya mau cerita horor. Jadi tetap tonton video ini dari awal sampai akhir, karena kalau di skip nanti ceritanya nggak nyambung bro. Oke, langsung aja saya mau cerita nih. Jadi dulu di deket desa ini, bukan di desa ini tapi di deket desa ini, deket banget, itu ada ritual guys. Nggak tahu ritual pesugihan, nggak tahu ritual apa, pokoknya ritual pesugihan. Jadi dulu waktu saya masih SD, sekitar SD itu rame banget, katanya ada pocong gitu ya. Ada pocong gitu katanya. Dan penampakannya selalu ada di warung guys, sumpah gua merinding anjir. Tapi itu orang guys, bukan setan gitu. Jadi orang. Jadi itu hanya orang yang melakukan ritual. Nggak tahu untuk apa, tapi ya pokoknya ya gitu, sumpah guys. Sendirian gue, anjir. Asli dah ini gua. Pokoknya ritual itu guys, ritual selalu apa ya, tadi gua sampai apa tadi, pokoknya penampakannya selalu ada di warung gitu ya. Dan konon katanya kalau sampai misalnya ada yang lihat
kok dia sampai mengeluarkan kata-kata atau sampai teriak gitu ya, itu katanya umurnya jadi pendek bro, katanya ya, katanya umurnya jadi pendek. Entah bener atau tidak. Anjay, gue kagetan banget sumpah. Pokoknya jadi pendek katanya kalau misalnya sampai teriak. Jadi kalau misalnya lihat kayak gitu tuh harusnya diam, kalau perlu lari dah. Pokoknya jangan ngeluarin apa-apa gitu ya. Dan kalau berani boleh ditimpuk atau dikejar gitu ya. Pernah ada cerita sopir truk gitu ya. Jadi malam-malam dia lagi nyopir truk, lagi kayak gini, misalnya nyopir truk kayak gini, tiba-tiba nongol di samping warung, nongol dia. Setelah nongol, pas diperhatiin, karena memang pada saat itu memang sudah berkembang adanya ritual-ritual kayak gitu, dan itu orang. Sehingga bentar guys, sehingga si sopir ini nggak ngerasa takut karena udah tahu gitu ya. Nah pas diperhatiin, ternyata si pocong ini, sosok ini itu pakai sendal guys. Pas diperhatiin ternyata pakai sendal. Langsung sopir truk ini langsung turun dari mobil, langsung ngejar ini si pocong ini, langsung dikejar. Lari ternyata dia, menurut cerita kayak gitu guys. Lari, tapi pas dikejar itu larinya tuh nggak jelas guys. Maksudnya nggak jelas itu, larinya tuh cepet dan langsung ngilang gitu aja gitu loh. Jadi seakan itu kayak goib kayak gitu loh, seakan. Dan itu ceritanya dulu kayak gitu guys. Dan lambat laun, karena kepala desa ini tahu kalau si pelakunya ya itu gitu ya, karena emang sudah beredar rumor, sudah beredar kabar kayak gitu, dan pelakunya udah jelas. Akhirnya tidak dihukum sama siapa tadi saya bilang, si Pak Lurah ini nggak dihukum. Maksudnya Pak Lurah itu ya Pak Lurah yang warganya melakukan ritual itu, nggak dihukum guys. Jadi cuma dibilangin aja. Jadi ibaratnya malu-maluin desa kayak gitu, karena emang udah ketahuan siapa yang melakukan ritual gitu kayak gitu. Akhirnya setelah dibilangin kayak gitu, akhirnya penampakan itu nggak ada lagi guys. Dan emang bener, karena emang orang itulah yang melakukannya. Nggak tahu itu tujuannya untuk pesugihan atau untuk apa, itu nggak tahu. Dan akhirnya orang itu dikucilkan dari kampung ya, dikucilkan karena ya orang takut ya. Mau gimana nggak tahu, katanya kalau ngomong umurnya jadi pendek kan ya, siapa yang berani ya kan deket-deket ya. Dan dulu itu saking gegernya guys, sampai-sampai tuh orang nggak berani keluar malam guys, nggak berani keluar malam gara-gara kayak gitu. Dan ini desa udah sepi banget ya, sumpah. Ini udah sepi banget sumpah. Itu apaan anjir? Orang guys. Bentar guys, ini gue rada parno nih sumpah, gue sendirian anjir. Ini vlog paling terekstrim selama saya bikin video ya.
Selama saya bikin konten hororis, ini yang aduh anjir, ini yang menurut saya paling berani dah gua, sumpah. Gua mau mastiin tadi orang apa bukan pakai kerudung, anjay. Gua cuma mau mastiin aja sih. Lah anjay, kemana orang itu tadi dua? Oh, beneran itu orang. Oke guys, gue mau lanjut cerita ya. Jadi tadi ritual tadi itu sering dilakukan sama si warga itu, dan yang melakukan itu cuma satu orang dan cewek guys. Pelakunya itu cewek. Pokoknya kalau dia keluar kemudian sampai dikejar itu, dia tuh ngilang gitu ya. Pernah ditangkap. Tapi pas ditangkap itu ternyata yang bisa ditangkap itu cuman kainnya doang, bro. Kain yang dipakai untuk pocong-pocongan kayak gitu, cuma kain doang. Orangnya ngilang. Anjay, sumpah. Orangnya hilang, sehingga orang kan takut, karena orang percaya itu orang punya ilmu ya gitu loh. Akhirnya orang takut. Dan pernah kejadian lagi, si pocong jadi jadian ini itu pernah menampakkan diri, pernah nakut-nakutin lah lebih tepatnya di desa tetangganya. Maksudnya bukan di desa tetangganya, tapi di desa lain, di desa orang lain yang jaraknya tuh agak jauh dari desa si pelaku ini. Jadi dia pernah, ceritanya ada orang tua yang ke malam-malam ke WC. Jadi dulu itu WC-nya tuh masih kayak jamban gitu loh, bro. Jadi kayak di apa ya bilangnya ya, kayak di kolam ikan, dan di atasnya itu ada, nah itulah, ada jamban kayak gitu. Dan itu WC umum. Ketika malam-malam pas si orang tua tadi lagi enak-enak boker ya, tiba-tiba langsung menampakkan diri si pocong jadi-jadian ini. Wah, bentar bro. Ini rada sepi, gue takut coy. Gak takut sih, cuman gue sendiri jadi rada parno gue. Nah, ketika menampakkan diri, si orang ini langsung kabur. Takut dia. Ya gimana nggak takut, karena katanya itu makin dilihat makin serem, bro. Jadi si pocong jadi-jadian ini itu menampakkan diri biar si ininya ngejerit gitu ya, takut gitu ya. Itu dia itu sambil geleng-geleng kepala dan sambil melet-melet, bro. Coba bayangin, bro, kalau lo misalnya lihat kayak gitu malam-malam ya, pas lagi berak, apa nggak lari lo ya? Dia kan pasti kirap-kirap orang ya, langsung lari dia. Tapi nggak tahu dia mengeluarkan suara apa enggak, itu nggak tahu. Pokoknya langsung lari dia. Cuman dulu emang suka menampakannya itu di warung yang masih dipakai sebenarnya. Jadi warung terawat, warung yang masih dipakai. Oke guys, makasih yang udah nonton ya. Segitu aja video kali ini, karena ini udah habis jalannya. Terima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir.
Dan please subscribe ya guys ya, ini saya rada merinding disco ya. Please subscribe channel saya supaya saya lebih semangat lagi bikin kontennya ya guys ya. Terima kasih. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Thank you.